Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Ranah Minang, aktual, berimbang, dan bertanggung jawab kembali menjumpai Anda saudara Rabu 7 September 2016. Informasi seputar wilayah Sumatera Barat telah dirangkum tim redaksi kami. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Pemkab Agam akan menggugat pemilik keramba Jalan Apung. Keberadaan buaya liar meresahkan warga pesisir selatan. Selama 60 menit ke depan bersama saya Tri Kamalasari, inilah informasi selengkapnya. Saudara, sebanyak 260 liter tuak berhasil diamankan oleh jajaran Polres Pasaman Barat setelah menggelar razia di sejumlah kafe dan tempat hiburan malam di Pasaman Barat. Razia tersebut menindaklanjuti semakin maraknya penggunaan miras dan tuak di Pasaman Barat. Setelah menggelar razia di sejumlah tempat di wilayah hukum Polres Pasaman Barat, petugas berhasil menyita sedikitnya 260 liter tuak dari sejumlah tempat hiburan malam dan warung yang menjual tuak. Razia tersebut digelar oleh petugas dalam rangka menciptakan rasa aman dan seiring dengan banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran tuak dan miras di Pasaman Barat. Dalam razia tersebut, petugas mendatangi sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke. Tuak tersebut ditemukan petugas dari sejumlah warung dan karaoke yang tersebar di kawasan Parit, Kecamatan Koto Balingka dan Jamba, Kecamatan Pasaman, serta beberapa tempat dan warung lainnya. Kapolres Pasaman Barat AKBP Joko Ananto mengatakan, razia tersebut dilakukan beberapa kali dengan melibatkan TNI, Polri, dan Satpol PP. Dalam aksi tersebut, petugas hanya bisa menyita tuak dan tidak memberikan sanksi kepada penjual. Kapolres berharap ke depan pemerintah daerah dan DPRD dapat mengeluarkan sebuah perda agar penjual minuman keras jenis tuak tersebut dapat ditindak dan diproses agar mendapatkan efek jera terhadap pelaku atau pedagang tuak. Sebab keberadaan tuak yang sama dengan miras dikhawatirkan dapat mengancam Kamtibmas. Polisi, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perizinan satu atap. Itu sudah kita laksanakan terutama pada kafe-kafe yang surat izinnya mungkin mati atau ada wanita penghiburnya termasuk tuak. Demikian juga yang disarik sudah kita laksanakan pada malam minggu kemarin, itu yang disita kurang lebih 60 liter. Kedepannya rencana polisi bekerjasama dengan Satpol PP dan dinas terkait akan melakukan razia bersama. Kemudian memberikan sanksi bahkan penyegelan terhadap tempat hiburan malam atau kafe yang belum membuat izin. Sebab sebagian besar tempat hiburan malam di Pasaman Barat saat ini belum mendapatkan izin dari pemerintah daerah alias ilegal. Dari Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Telah lama menjadi target operasi. Akhirnya kurir narkoba dibekuk oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Solo. Dari hasil penangkapan, petugas menemukan 2 jenis narkoba, yaitu sabu dan ganja. Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Solo berhasil membekuk salah seorang kurir narkoba. Tersangka berinisial YS, berusia 37 tahun, yang beralamat di Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo. Diketahui tersangka YS telah menjadi target operasi aparat kepolisian selama 1 tahun dan tersangka merupakan residivis di Sawalunto dengan kasus yang sama dengan jeratan hukuman 4 tahun penjara. Tersangka YS merupakan kurir narkoba antar provinsi dan narkoba dipasok dari daerah Padang Sidempuan. Menurut pihak kepolisian, tersangka ini mengedarkan narkoba khususnya untuk para sopir truk. Kronologis penangkapannya, tersangka digerebek di dalam rumahnya. Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka masih tidak mengakui kejahatannya. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang haram tersebut di atas loteng kamar mandi yang dibungkus kantong plastik hitam. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil mengamankan 2 jenis narkoba, yaitu 3 paket kecil sabu seberat 1,33 gram, beserta bong alat hisap dan ganja seberat 109,68 gram. Kronologi yang bersangkutan sudah menjadi target operasi kita sudah 1 tahun yang lalu. Memang dia sebagai pengedar kepada mobil-mobil dump truk, sopir-sopir mobil. Jadi begitu diketahui yang bersangkutan hasil penyelidikan kita lakukan penggerebekan di rumah, didampingi oleh Ketua RT setempat.
Dalam kita lakukan penggeledahan dalam rumah dan ditemukan barang bukti di atas kamar mandi. Sementara itu atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh tersangka, maka tersangka YS dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 114 Junto 112 dan Junto 127 ayat 1 tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kota Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Jajaran Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat berhasil meringkus 2 pelaku pencurian di 2 lokasi berbeda. Penangkapan tersebut seiring dengan adanya laporan seorang warga asing yang mengaku korban pencurian pada awal September lalu. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita sejumlah alat elektronik hasil curian dan paspor warga asing asal Mesir yang menjadi korban. Aksi kriminalitas di Pasaman Barat belakangan ini semakin meresahkan, khususnya aksi pencurian di malam hari semakin marak beberapa waktu terakhir. Bahkan seorang guru asal Mesir yang tinggal di Pasaman Barat ikut menjadi korban. Menyikapi hal tersebut dan menindaklanjuti laporan warga asing yang diketahui bernama Emad Abdul Hadi Aldesuki, petugas opsional Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat langsung melakukan penyelidikan. Selang beberapa hari kemudian, petugas berhasil meringkus 2 tersangka pencurian yang sering beraksi di sejumlah tempat di Pasaman Barat. Penangkapan tersebut bermula ketika petugas berhasil memancing tersangka melalui handphone hasil curiannya. Setelah itu, petugas berhasil menangkap tersangka pertama berinisial AP. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita 2 unit laptop, 3 handphone, dan paspor warga Mesir yang menjadi korban. Saat ini seluruh barang bukti dan tersangka diamankan di Mapolres Pasaman Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Sebab petugas menduga masih ada beberapa rekan pelaku yang saat ini masih menjadi buronan polisi. Dari pengakuan kedua tersangka, mereka sudah beraksi di sejumlah tempat di Pasaman Barat. Mereka mengaku mencuri karena tuntutan ekonomi. Sementara itu, barang-barang hasil curian mereka jual dengan harga murah di sejumlah tempat di Pasaman Barat. Ya, ini hasil manipulasi setiap mingguan, mulai kurang lebih 2 minggu ini nampaknya marak pencurian itu malam hari. Kemudian yang terakhir yang dilaporkan pada tanggal 1 September 2016 ini di rumahnya seorang bule turunan Mesir, dan kebetulan memang sudah marak, berbagai cara kita tentunya harus bisa mengungkap. Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kapolres menghimbau masyarakat lebih hati-hati dan tidak lengah. Pasalnya saat ini aksi pencurian dengan alasan himpitan ekonomi semakin marak. Kapolres meminta masyarakat kembali mengaktifkan pos ronda dan pos keamanan di kampung atau komplek. Dengan hal tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku pencurian. Dari Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Kabupaten Agam berencana akan menggugat pemodal atau pemilik keramba besar yang ada di Danau Maninjau. Pemilik keramba harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul pasca menggelar usahanya di atas permukaan danau. Saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam masih mendata pemilik keramba jaring apung yang jumlahnya di atas 50 petak. Data terakhir yang dirangkum terdapat setidaknya 20 orang pemilik keramba yang mempunyai jumlah petak keramba 50 hingga di atas 300 petak. Mereka adalah Mayang Taurai, Iwan Alay, Irdianto, Ankuto, Bujang, Mona, Ayang, Eri Pertiwi, Rajo Ameh, Yaslina, dan lainnya. Semua pemilik keramba ini adalah anak nagari sekitar Danau Maninjau. Namun dimodali oleh pengusaha pakan ikan dan pemodal dari luar Kabupaten Agam. Setelah data-data lengkap, pemerintah Kabupaten Agam akan menggugat mereka karena dinilai paling mencemari danau sehingga berdampak kerusakan terhadap lingkungan dan dunia pariwisata. Saat ikan-ikan mati, para pemilik keramba terkesan membiarkan bangkai ikan di permukaan danau. Pemkab yang datang ke lokasi untuk bergotong royong membersihkan permukaan danau dari ikan mati, justru kesulitan mencari lahan untuk mengubur bangkai ikan. Beberapa indikasi ini menunjukkan tidak ada itikat baik pemilik keramba untuk menyelamatkan danau, padahal usaha keramba digelar di atas danau. Kondisi diperparah setiap bulannya jumlah keramba bertambah, meski kematian ikan akibat tubuh belerang berdampak kerugian bagi mereka hingga ratusan juta rupiah untuk setiap pemilik. Rencana kita, Pemda atau LSM ada yang menggugat orang-orang ini, orang-orang pengusaha-pengusaha ini. Karena tanggung jawabnya di mana? Selama ini tanggung jawabnya di mana? Sudah beberapa kali pematian, tanggung jawabnya di mana? Saya khawatir nanti lama-kelamaan danau kita ini sudah rusak. Tidak bisa, baik itu budidaya, wisata,
menjadi danau mati istilahnya. Jadi kita berharap ini budidaya tetap jalan, semuanya tetap jalan, tapi terpelihara dan terjaga. Ada berapa kira-kira pengusaha itu, Pak? Ya kalau kita hitung Lebih 20 seperti lebih 20. Gerakan penyelamatan Danau Maninjau harus dilakukan secepatnya oleh seluruh pihak termasuk tokoh masyarakat dan anak nagari sekitar Danau Maninjau. Mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diberikan. Makri Nelvi Lubis, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, untuk mengembalikan kejernihan air Danau Maninjau Agam dibutuhkan waktu setidaknya 25 tahun dengan syarat tidak ada aktivitas keramba di atas danau. Namun jika tetap ingin bertahan dengan budidaya ikan di atas danau yang kualitas airnya sudah buruk saat ini, masyarakat harus mengganti jenis ikan yang dibudidayakan, salah satunya lele dumbo. Ahli Perikanan dan Ilmu Kelautan Profesor Dr. Hafrizal Shandri berpendapat telah terjadi perubahan iklim sehingga periode tubo belerang tahun ini terjadi di bulan Agustus, bukan di bulan Desember hingga Maret. Angin yang bertiup kencang dengan kecepatan tinggi mencapai 60 km per jam, mengangkat sedimen danau hingga di kedalaman 15 hingga 20 meter. Pembalikan sedimen ke permukaan ini berdampak ikan nila dan mas Majalaya tidak tahan karena kekurangan oksigen. Salah satu alternatif menghadapi kondisi ini bagi masyarakat adalah memelihara ikan berdasarkan komoditi dan zona atau wilayah di Bayur, Koto Malintang, dan Sigiran. Di Koto Malintang misalnya, budidaya keramba yang paling cocok adalah lele dumbo, patin, dan gurami. Bagaimana mencari solusi komoditi lain yang bisa menyebabkan ikan ini tidak mati ketika misalnya ikan nila dan mas Majalaya mati. Nah, saya sudah sukses sekarang mencobakan adalah ikan lele dumbo dan ikan gurami. Pada waktu yang sama sekarang ini kebetulan kita sedang riset, ikan lele dumbo tidak mati, ikan gurami tidak mati. Sementara ikan nila dan ikan mas Majalaya mati dengan kondisi yang air seperti yang kemarin itu. Ahli Perikanan dan Ilmu Kelautan ini juga mengkritisi perilaku masyarakat sekitar danau terhadap lingkungan dan perlakuan terhadap ikan. Masyarakat sekitar danau, khususnya pemilik keramba, hendaknya menyadari banyaknya keramba telah berdampak terhadap kerusakan kualitas air dan daya tahan ikan. Kematian ikan tidak bisa dihindarkan karena tergantung pada arah arus. Namun banyaknya keramba membuat kematian juga semakin besar dan sedimen akibat pakan juga lebih besar. Jika ingin menyelamatkan Danau Maninjau, menurut Profesor Hafrizal Shandri dibutuhkan setidaknya waktu 25 tahun dengan syarat tidak satupun keramba di permukaan danau, atau setidaknya mengurangi jumlah keramba yang mencapai 20.000 petak menjadi 6.000 petak saja. Makri Nelvi Lubis, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Berita Ranah Minang karena setelah jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Wapres JK menaiki Istana Basa Pagariung secara adat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. IPV merupakan vaksin polio baru yang diberikan 1 kali pada usia 4 bulan untuk memperkuat daya tahan tubuh anak kita. Dapatkan vaksin IPV pada September 2016 di Puskesmas dan Posyandu. Ayo dapatkan IPV gratis di Puskesmas Posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda. Mau menikmati hiburan di musik room, karaoke, biliar, dan sejenisnya? Jangan lupa bayar pajak hiburannya mulai dari 10 hingga 75%. Pajak hiburan Perda Kota Padang nomor 4 tahun 2011. Dinas Pendapatan Daerah hadir dalam rangka untuk memaksimalkan PAD dan memajukan pembangunan di Kota Padang. Mari bersama-sama kita bangun Kota Padang tercinta. Informasi ini dipersembahkan oleh. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke.
Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa, kita tambahkan Jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Islam itu rahmatan lil alamin. Dia bukan hanya untuk satu komunitas, bukan hanya untuk satu bangsa. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya untuk Anda menjumpai Anda dalam dialog problema kita yang kita lihat dalam fenomena perilaku menyimpang saat ini yang lagi maraknya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca diketahui ada buaya hidup di sungai, warga Kenagarian Batu Hampar Selatan khawatir keberadaan buaya tersebut mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Kekhawatiran tersebut sudah dirasakan warga sejak beberapa hari yang lalu, usai melihat adanya 2 ekor buaya di dalam sungai. Warga Kampung Sako, Kenagarian Batu Hampar Selatan diresahkan karena adanya binatang buas buaya masuk ke sungai dekat perkampungan mereka. Kekhawatiran adanya buaya di sungai yang dekat dengan tempat aktivitas masyarakat sehari-hari ini sudah dirasakan sejak beberapa hari lalu. Meski sebelumnya masyarakat sekitar tidak percaya adanya buaya di dalam sungai, namun setelah beberapa orang warga melihat keberadaan buaya, akhirnya diakui masyarakat lainnya dan berbondong-bondong menyaksikan aktivitas buaya di sungai ini. Warga mengaku keberadaan buaya di sungai ini membuat aktivitas warga, terutama petani yang biasa melewati sungai saat ke ladang dan memancing ikan, menjadi khawatir. Terlebih sudah ada ternak warga seperti ayam yang menjadi korban. Selain itu, salah seorang warga mengaku melihat 2 ekor buaya hidup di sungai ini. Diakuinya sudah melihat keberadaannya sebanyak 5 kali. Besarnya sebesar badan orang dewasa. Saya sewaktu itu nggak percaya juga lantaran warga telah melaporkan kepada saya. Jadi kebetulan saya lihat langsung gitu. Langsung kebetulan ada, saya langsung nyebrang ke seberang. Jadi kebetulan memang kelihatan, udah 5 kali saya melihat, memang betul buaya. Meski jumlahnya belum diketahui pasti, namun hingga kini warga masih khawatir akan ancaman buaya ini masuk ke perkampungan mereka. Dari pesisir selatan, demikian laporan Nining Abrianti, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, tim konservasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumbar mengupayakan penyelamatan buaya yang hidup di Batang Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Usai penyelamatan, buaya nyasar akan dikembalikan ke habitatnya agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Setelah mendapatkan informasi dan laporan dari pihak kecamatan karena ancaman buaya yang beraktivitas di kawasan Sungai Tarusan, tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumbar melakukan peninjauan lapangan. Kepala Seksi Konservasi BKSDA Sumatera Barat, Surajia, mengakui adanya 1 ekor buaya yang hidup di Sungai Kampung Sako, Kenagarian Batu Hampar Selatan, sehingga perlu upaya penyelamatan. Buaya merupakan salah satu satwa langka yang dilindungi sehingga pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat berupaya melakukan penyelamatan buaya dan berencana mengembalikan ke habitatnya. Meski demikian, upaya penyelamatan buaya oleh tim BKSDA Sumbar terkendala karena kondisi cuaca hujan lebat dan membuat air sungai keruh sehingga keberadaan buaya sulit dideteksi. Selain itu, buaya yang akan ditangkap juga mulai terganggu karena banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong melihat upaya penyelamatan yang dilakukan. Ya, untuk penyelamatan ini minimal nanti akan dipindahkan ke habitatnya karena di sini kan mungkin sekali waktu akan mengganggu aktivitas masyarakat pergi ke hutan. Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumbar mengupayakan segera menangkap buaya di kawasan sungai ini karena dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat. Dari pesisir selatan, demikian laporan Nining Abrianti, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sebuah rumah di Kelurahan Piliang, Kota Payakumbuh digerebek tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 3 orang ABG yang diduga menggelar pesta narkoba. Karena tidak ada upaya penyelamatan atau penanggulangan abrasi di Jorong Pondok Nagari Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, 1 musola di daerah tersebut telah masuk ke dalam laut. Saat ini, sebagian badan musola telah diterpa ombak dan diprediksi akan jatuh ke laut dalam waktu dekat jika pemerintah tidak melakukan tanggap darurat. Padahal abrasi di daerah tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Namun karena belum ada aksi nyata penanggulangan abrasi, puluhan rumah di daerah tersebut terpaksa dipindahkan, bahkan ada beberapa rumah yang masuk ke dalam laut. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar musola tidak masuk ke dalam laut. Sebab jika terjadi, warga sekitar akan kehilangan satu-satunya rumah ibadah di kampung tersebut. Salah seorang warga sekitar, Ani, mengatakan aksi penyelamatan tersebut mereka lakukan secara swadaya. Hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah daerah atau pihak lain untuk mengatasi dampak abrasi. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan normalisasi muara Sungai Batang Ampu, sebab abrasi yang berdampak kepada kerusakan parah tersebut akibat beralihnya posisi Sungai Batang Ampu yang saat ini terjadi pendangkalan. Sejak terjadi abrasi dalam tahun ini, sedikitnya sudah 4 unit rumah warga masuk ke dalam laut, sementara beberapa rumah yang terbuat dari kayu terpaksa dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Warga semakin khawatir saat ini wilayah tersebut seringkali terjadi gelombang tinggi dan ombak besar. Kondisi tersebut secara otomatis mengancam keselamatan permukiman dan nyawa mereka. Dari Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kami mohon maaf, informasi tadi adalah tentang akibat abrasi dan beralihnya aliran muara Batang Ampu di Sasak. Sebuah musola di daerah tersebut mulai masuk ke dalam laut. Kondisi tersebut diperparah karena belum adanya aksi tanggap darurat atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Warga memprediksi jika tidak ada aksi penyelamatan musola tersebut akan hilang di telan laut. Dan saudara, kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, hari kedua kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Sumatera Barat dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar dengan prosesi menaiki secara adat Istana Basa Pagaruyung. Pemakaian secara adat diawali dengan managua atau menyapa tamu secara adat. Disambut dengan tarian pasaman, rombongan Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan prosesi menaiki secara adat Istana Basa Pagaruyung yang diawali dengan menyapa tamu secara adat. Kemudian dilanjutkan dengan makan bajamba atau makan bersama secara adat, di mana makanan yang dihidangkan berjamba ini merupakan makanan yang diantap dari warga 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar. Setelah makan berjamba, dilanjutkan dengan sekapur siri dari Raja Alam Pagaruyung serta Bupati Tanah Datar.
Dalam kata sambutannya, Bupati Tanah Datar Irdinansah Tarmizi mengharapkan dengan telah dinaiki secara adat oleh Wakil Presiden, tingkat kunjungan wisatawan ke Istana Basah Pagaruyung ini dapat mengalami peningkatan. Hingga akhir Desember ini, tingkat kunjungan wisatawan ke Istana Basah Pagaruyung sudah mencapai 800 juta pengunjung dari target 1 juta wisatawan per tahun. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala dalam kata sambutannya merasa bersyukur bisa menaiki secara adat Istana Basah Pagaruyung bersama masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu berharap Istana Basah Pagaruyung ini tidak hanya menjadi museum sejarah saja, namun bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang baik. Sebenarnya penyelesaiannya dan istananya ini lebih baik daripada yang lama karena tertata lebih baik lagi. Mudah-mudahan lagi akan digambarkan samping sebagai museum juga tempat wisata yang baik. Dengan telah dinaiki secara adat oleh Wakil Presiden, diharapkan Istana Basah Pagaruyung bisa menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Minangkabau. Dari Tanah Datar, Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Minimnya akses jalan dan sarana prasarana di daerah pesisir selatan menjadikan daerah ini sebagai pusat kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-97. TMMD ke-97 ini akan dimulai secara nasional pada 20 September hingga 19 Oktober mendatang. TNI, Polri, pemerintah daerah, serta SKPD terkait lainnya bersinergi untuk melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-97 yang rencananya akan dipusatkan di pesisir selatan. Kegiatan ini akan dimulai serentak secara nasional pada tanggal 20 September hingga 19 Oktober mendatang. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun ini yakni secara fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik meliputi pembukaan dan pembangunan jalan, menghubungkan daerah di pesisir selatan khususnya ada 5 nagari dan 3 kecamatan, pembuatan gorong-gorong, dan pembenahan sarana ibadah. Sementara kegiatan non-fisik meliputi penyuluhan semua SKPD pendukung, diantaranya penyuluhan di bidang hukum, penyuluhan di bidang pertanian, dan perikanan. TMMD sesuai jadwalnya sudah nasional itu, bahwa ada tanggal 20 secara nasional tetapkan sebagai dimulainya TMMD di seluruh Indonesia. Ada entah 6 entah 7 daerah yang tertunjuk. Sumatera sekarang cuman kita di pesisir selatan. Dan alhamdulillah seluruh persiapan oleh Satgas yang diketuai oleh Bapak Dandim sudah menghimpun seluruh kekuatan. Adapun tema yang diusung dalam kegiatan TMMD ke-97 ini yakni partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dukungan masyarakat dalam pelaksanaan TMMD di masing-masing daerah dalam bentuk tenaga secara bergiliran sangatlah dibutuhkan. Mengingat karena kegiatan TMMD ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Untuk TMMD ke-97 tahun 2016 ini, tema yang diusung adalah partisipasi masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dalam hari ini SKPD terkait dengan masyarakat tentunya yang memiliki andil yang paling besar. Sehingga harapannya bahwa kegiatan ini bisa bersinergis antara pemerintah, TNI, Polri, Pemda dengan masyarakat. Sehingga kesenjangan, kerawanan yang ada bisa dieliminir. Yang paling utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan dibenahi akses jalan di daerah yang sudah ditentukan, nantinya dapat mendukung aktivitas masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, serta kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sasaran dapat terwujud. Demikian laporan Delima Febria, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Berita Ranah Minang karena kami akan kembali setelah jeda berikut. IPV merupakan vaksin polio baru yang diberikan 1 kali pada usia 4 bulan untuk memperkuat daya tahan tubuh anak kita. Dapatkan vaksin IPV pada September 2016 di Puskesmas dan Posyandu. Ayo dapatkan IPV gratis di Puskesmas Posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda. Indonesia! Kenapa nih? Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih.
Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton nggak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Pada saat kita menggulirkan wacana itu, timbul perdebatan yang namanya di politik kan. Tetapi akhirnya kita menyampaikan itu di dalam forum yang komprehensif. Pandangan itu tidak dapat disimpulkan melalui permusyawaratan institusi semuanya, tapi kan politik. Ganggu aja nih, lagi asin-asin dalam juga. TV analog, gambar dan suaranya gak jelas. Ini dia. Sudah saatnya kita nonton TV digital. Gambar dan suaranya mantap. Pilihan programnya juga banyak loh. TV digital emang canggih kan? TV digital dari Kominfo. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Sidang pra-peradilan terhadap penyidik Polres Padang Panjang yang diajukan Maria Hendri Arnis, tersangka kasus dugaan tipikor di lingkungan Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, akhirnya diputuskan. Hakim Tunggal Dia Suci Imani memutuskan menolak semua eksepsi yang diajukan pengacara, sehingga status Maria Veronica masih tetap sebagai tersangka. Setelah melalui proses sidang yang cukup alot, sidang gugatan pra-peradilan oleh Maria Hendri Arnis, tersangka dugaan tipikor di lingkungan Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang terhadap penyidik Polres Padang Panjang akhirnya diputuskan. Hakim Tunggal Dia Suci Imani memutuskan menolak semua eksepsi yang diajukan tim pengacara Maria Veronica Hendri Arnis, sehingga status tersangka yang telah melekat tetap dilanjutkan proses hukumnya. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada negara. Mohon. Walaupun menerima keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang, tim pengacara masih tetap akan mengupayakan yang terbaik bagi kliennya. Kami eksepsi termohon ditolak. Permohonan pra-peradilan kami seluruhnya ditolak. Nah, ini kita suka tidak suka, mau tidak mau. Ini adalah wakil Tuhan yang di dunia yang mempunyai hak kekuasaan dan hak prerogatif untuk memutuskan.
dengan keyakinan, segala keyakinan dia, maka kita terima. Dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Maria Veronica ini tidak terlepas dari adanya temuan ketidakberesan dalam anggaran belanja rumah tangga di lingkungan rumah dinas Wali Kota Padang Panjang oleh penyidik Polres Padang Panjang. Sehingga setelah melakukan penyidikan mendalam, penyidik berkesimpulan bahwa istri wali kota ini terlibat. Walau sebelumnya Richie sebagai kepala rumah tangga telah bebas demi hukum karena waktu penahanan penyidikan selama 120 hari telah berakhir. Dari Padang Panjang, demikian laporan Yansen TVRI Sumatera Barat. Saudara, meski harga sapi naik jelang Idul Adha, namun harga daging sapi di Pasar Raya Kota Solok masih stabil. Para pedagang belum mau menaikkan harga daging sapi. Pasalnya dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 1437 Hijriah, harga daging sapi di Pasar Raya Kota Solo masih relatif stabil. Harga daging sapi saat ini berkisar Rp120.000 per kilogram hingga Rp130.000 per kilogramnya. Untuk harga sapi saat ini mengalami kenaikan berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta per ekornya. Para pedagang ini tidak lagi memasok daging sapi dari daerah Lampung karena ada himbauan dari pemerintah untuk membeli sapi ternak lokal. Meski harga sapi naik, namun harga daging sapi saat ini masih stabil. Hal ini karena mengingat daya beli ekonomi masyarakat yang saat ini semakin berkurang. Pedagang mengkhawatirkan jika harga daging sapi dinaikkan akan berdampak menurunnya permintaan daging sapi. Relatif standar, kita sih belum naik lah. Stabil berarti ya Bang? Masih stabil, tapi harga sapi karena mumpung lebaran haji memang agak naik, cuma kita belum menaikkan harga daging. Ini kisaran harganya berapa sekarang? Kisaran antara 12 dan 13. Ada yang jual 13, ada yang jual 12. Sementara itu, menjelang Lebaran Haji ini, permintaan daging sapi cukup meningkat berbeda pada hari biasanya. Permintaan daging sapi hanya dari pengusaha rumah makan dan masyarakat yang melakukan acara adat. Selain itu, untuk pasokan daging sapi di Pasar Raya Kota Solo akan cukup terpenuhi hingga Lebaran Idul Adha nanti. Dari Kota Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, gempa yang mengguncang Kota Padang dengan kekuatan 8,3 skala Richter berpotensi tsunami, membuat ribuan warga berlari ke shelter untuk menyelamatkan diri. Aksi ini terpantau pada kegiatan simulasi mitigasi gempa dan tsunami yang diselenggarakan BPBD Padang di kawasan Parupuk Tabing, Padang. Tidak hanya warga sekitar, ratusan pelajar, guru, serta masyarakat umum lainnya berlari menuju shelter di kawasan Parupuk Tabing, Kota Padang. Karena guncangan gempa dengan kekuatan 8,3 skala Richter yang berpotensi menimbulkan bencana tsunami. Gempa terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tersebut membuat panik ribuan warga, baik anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Warga berlarian menuju shelter dipandu informasi yang terdengar dari pengeras suara. Kejadian gempa dan tsunami yang melibatkan ribuan warga ini merupakan rangkaian simulasi bencana gempa dan tsunami yang dilakukan BPBD Kota Padang untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap gempa dan tsunami. Kegiatan ini diselenggarakan BPBD Padang dengan BMKG, BNPB, Dinas Kesehatan, PMI, aparat TNI Polri, Pamung Praja, serta kelompok siaga bencana dan pihak terkait lainnya. Kalau untuk Kota Padang sendiri, kita mempunyai sekitar 40-an sirine. Jadi sirine ini diaktifkan untuk Kota Padang dalam hal ini untuk kegiatan, jadi berbunyi adalah tes, jadi latihan. Jadi sebenarnya kan kita sudah melaksanakan tes juga setiap tanggal 26 setiap bulannya. Tapi dalam hal ini sekarang adalah tanggal 7 kita juga bunyikan untuk dalam rangka latihan IOF ini. Kegiatan simulasi gempa dan tsunami ini tidak hanya dilakukan di Kota Padang, namun juga dilakukan di 3 lokasi lainnya yang memiliki potensi ancaman gempa dan tsunami, memberikan dampak besar di wilayah Indonesia. Kita memang kalau dari tsunami kita kurang tahu ya kapan terjadi, tapi dari para ahli sendiri seperti ITB juga dari BMKG, kita semua stakeholder kita kumpulkan memang udah ancamannya udah memasuki siaga lah istilahnya kalau dalam bencana. Jadi karena ini memang kita antisipasi dan pemerintah dari BNPB sendiri pun sudah mempersiapkan sejak
2012 ya, pada saat itu namanya Megatrust Mentawai atau biasanya kita sebut Master Plan Tsunami itu sudah kita siapkan. Sementara itu, aksi simulasi di shelter dengan ketinggian 22 meter dan memiliki daya tampung sekitar 5.000 orang ini dapat berlangsung lancar. Diharapkan warga dan pemerintah serta aparat terkait lainnya dapat mengambil manfaat dari kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa dan tsunami tersebut. Zulkarnain, Agus Ri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, guna mengawasi tayangan perfilman saat ini yang mulai melenceng dari jalur yang sewajarnya, Lembaga Sensor Film atau LSF Pusat berencana akan membentuk lembaga sensor film di Sumatera Barat. Tayangan pertelevisian saat ini mempunyai pengaruh besar dalam membentuk karakter dan kepribadian masyarakat yang menonton. Di samping itu, saat ini banyak konten media televisi yang berpengaruh negatif terhadap banyak kalangan, baik dari anak-anak sampai orang tua. Bahkan tidak jarang banyak film yang ditayangkan secara vulgar tanpa disensor. Untuk itu alangkah baiknya jika film atau sinematografi yang akan ditayangkan melewati proses pratayang terlebih dahulu sehingga memenuhi kriteria layak atau tidaknya film tersebut untuk ditayangkan. Untuk mengantisipasi tayangan yang tidak layak tayang ini, Lembaga Sensor Film atau LSF Pusat sudah membentuk 10 lembaga perwakilan LSF di daerah dan salah satunya akan berencana membentuk LSF di Sumatera Barat. Jangan berhabis modal, jangan terbuang percuma ketika kita tidak memahami dalam konteks budaya lokal apa yang akan dibuat tentang cerita-cerita pendek, tentang naskah-naskah pendek dan segala macam itu. Sehingga dengan dibentuknya LSF di Sumatera Barat nantinya akan dapat menjaga potensi kearifan lokal film di Sumatera Barat agar sesuai dengan nilai dan budaya yang ada di Sumatera Barat. Demikian laporan Delima Febria, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Untuk meningkatkan kelestarian budaya lokal yang memiliki filsafat dalam kehidupan, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan pemilihan media tradisional tingkat Sumbar tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan media tradisional sebagai sumber pemberi informasi di era saat ini. Di tengah persaingan informasi dan berkembangnya teknologi, upaya peningkatan pelestarian budaya lokal terus dilakukan pemerintah daerah maupun dinas terkait lainnya. Salah satunya dengan memaksimalkan kembali media tradisional yang memiliki fungsi sebagai alat pendidikan masyarakat, media perjuangan, media kritik sosial, media pembangunan, dan media komunikasi maupun informasi lainnya, serta pemberdayaan manusia yang dilakukan lewat kesenian tradisional dan modern. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pemilihan media tradisional terhadap pelaku seni dan pemerhati seni tradisional yang diikuti oleh 15 kabupaten kota di Sumatera Barat. Kegiatan ini juga akan meningkatkan keberadaan dan eksistensi para seniman dan pemerhati seni, khususnya seni budaya Minangkabau, agar selalu mampu menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat dalam berbagai aspek. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun kedua ini juga masih konsisten menyediakan anggaran, dan tentu kita sebagai institusi yang mempunyai fungsi di situ tetap akan mengoptimalkan upaya-upaya tersebut hingga betul menjadi kesenian ini atau media tradisional ini terpelihara dan tetap menjadi budaya bangsa kita yang harus terpelihara. Sementara itu, para pemenang nantinya diharapkan dapat mewakili Sumbar ke tingkat nasional untuk kembali berlomba dalam ajang kesenian dan budaya seperti ini. Tahun lalu, Sumatera Barat berhasil meraih sutradara terbaik dalam kompetisi pemilihan media tradisional tingkat nasional dan diharapkan tahun ini dapat kembali meraih juara meski di kategori lainnya. Zulkarnain, Agus Ri, TVRI Sumatera Barat. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berkomitmen akan fokus membangun dan menggali potensi para mahasiswa guna melahirkan lulusan dokter yang andal dan berkualitas. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak fakultas dan universitas serta pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dosen dan pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar di Fakultas Kedokteran UNAD. Jalan lingkar di Dado Tunggul Hitam menjadi skala prioritas pemerintah Kota Padang untuk diperbaiki. Saat ini jalan lingkar evakuasi tsunami ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Pemerintah Kota Padang saat ini sudah membuat perencanaan
untuk betonisasi jalan evakuasi tsunami di Dado Tunggul Hitam tersebut. Kabid Bina Marga Dinas PU Kota Padang, Henry Zulfiton menyatakan akan menganggarkan untuk betonisasi jalan lingkar Tunggul Hitam pada tahun 2017 nanti. Jalan sepanjang 2 km ini diperkirakan menelan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah. Sesuai dengan hasil survei ke lapangan kemarin bersama-sama, tindak lanjutnya adalah kita sudah melaksanakan perencanaan jalan tersebut. Sekarang kalau jalan sudah diukur ya Pak ya, sekarang sedang dihitung-hitung bagaimana teknis dan perencanaan tersebut, apakah dia memakai aspal ataupun peningkatan saja terlebih dahulu, ataupun beton bertulang ataupun beton biasa, itu dalam kajian dulu. Diharapkan pada April 2017 nanti, jalan lingkar evakuasi tsunami ini sudah mulai pengerjaan betonisasi sehingga ikut meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Demikian dilaporkan Agus Ri, TVRI Sumatera Barat. Ya saudara, kami mohon maaf karena informasi tadi adalah tentang sepanjang 2 km jalan evakuasi di daerah Dadok Tunggul Hitam akan dibetonisasi pemerintah Kota Padang. Selain sebagai jalan evakuasi tsunami, jalan ini juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan saudara, kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan perkampungan warga yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat hingga kini masih belum terjamah oleh jaringan komunikasi atau disebut blank spot. Terlebih beberapa titik di kawasan yang belum terjangkau jaringan komunikasi dan informasi tersebut masih terdapat di kawasan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi masih disayangkan oleh masyarakat yang tinggal di sejumlah perkampungan terisolasi di Sumatera Barat. Karena keterbatasan informasi dan komunikasi akan memicu lambannya pembangunan daerah dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di perkampungan tersebut. Seperti yang masih terpantau di Kabupaten Pesisir Selatan, kawasan blank spot atau tidak terjangkau dengan jaringan informasi masih terdapat di masing-masing kecamatan. Seperti kawasan Mandeh, Tarusan, Kenagarian Langgai, Kecamatan Sutera, dan beberapa kampung lainnya. Anggota Komisi 1 DPR RI dari Sal Basir, sekaligus membidangi komunikasi dan informatika, mengatakan pihaknya terus mengupayakan kawasan blank spot bisa segera mendapatkan jaringan informasi dengan mendorong pemerintah pusat merealisasikan infrastruktur tersebut. Ia menyayangkan keterbatasan jaringan telekomunikasi masih terdapat di kawasan wisata nasional Mandeh yang menghubungkan beberapa pulau-pulau kecil di kawasan ini. Masih banyak terdapat kendala ya atau yang menjadi perhatian oleh pemerintah dan masyarakat sendiri, seperti misalnya kelancaran komunikasi. Ini memang daerah termasuk daerah yang blank spot. Sarana prasarana lain ya perlu dibenahi, misalnya dermaga. Menurutnya kawasan Mandeh seharusnya sudah terbebas dari keterbatasan jaringan komunikasi dan informasi agar kawasan ini bisa berkembang cepat. Dari Pesisir Selatan, demikian laporan Nining Abrianti, TVRI Sumatera Barat. Untuk memberikan penghargaan pada Legium Veteran, Kodim 0304 Agam bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan masyarakat setempat menggelar bedah rumah bagi salah seorang veteran di daerah Kamangmage, Kabupaten Agam. Guna memberikan penghargaan pada pejuang dan Legium Veteran Republik Indonesia, Kodim 0304 Agam bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, BUMN, dan masyarakat setempat menggelar program bedah rumah veteran di daerah Kamangmage, Kabupaten Agam. Rumah milik Bahan Sutan Marajo, 87 tahun, pejuang kemerdekaan yang sebelumnya tidak layak huni hampir runtuh, kini sudah terlihat kokoh, bersih, dan sehat. Saat penyerahan kunci oleh Kodim 0304 Agam, Candi Kapten Infanter Cedi Suwani mengatakan sangat bersyukur telah diperbaikinya rumah Bahar Sutan Marajo. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi pemilik beserta keluarganya. Perbaikan rumah tidak layak huni ini meliputi pemasangan atap baru, dinding semen, dan lainnya. Penyerahan kunci semestinya dijadwalkan 17 Agustus lalu, namun karena banyaknya pekerjaan, penyerahan kunci baru dilaksanakan bulan September ini. Di daerah Kodim 0304 Agam terdapat 5 rumah veteran yang memperoleh program ini. Mereka yang diprioritaskan adalah rumah veteran yang tidak layak huni.
Tahun depan program ini akan terus dilanjutkan. Demikian laporan Gusri El Faisal, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berkomitmen akan fokus membangun dan menggali potensi para mahasiswa guna melahirkan lulusan dokter yang andal dan berkualitas. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak fakultas dan universitas serta pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dosen dan pemenuhan sarana prasarana belajar mengajar di Fakultas Kedokteran UNAN. Dalam 1 tahun terakhir, Fakultas Kedokteran FK Universitas Andalas menunjukkan kemajuan dari berbagai aspek. Salah satunya prestasi mahasiswa baik di kelas nasional maupun internasional. Jumlah mahasiswa FK UNAN saat ini sebanyak 2.065 orang, yang terdiri dari Fakultas Kedokteran 1.567 orang, Psikologi sebanyak 303 orang, dan S1 Kebidanan sebanyak 195 orang. Pada tahun ajaran 2015-2016, FK UNAN bertekad untuk fokus membangun dan menggali potensi SDM yang melaksanakan proses belajar di Fakultas Kedokteran tersebut. Selain menggali potensi sejumlah mahasiswa, FK UNAN juga berbenah dari segi tenaga pengajar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam mengajar. Proses evaluasi dilakukan melalui program Badan Penjaminan Mutu, BAPEM, yang secara rutin dilaksanakan untuk pembenahan mutu internal di FK UNAN. Usia sudah 60 tahun, sudah 6 dekade. Tentu harapan kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak harapan dari Rektor tadi. Pertama tentu kita tidak henti-hentinya membangun kemampuan sumber daya manusia. Memang penurunnya jumlah guru besar itu disebabkan oleh prasyarat untuk doktor. Anda ketahui sendiri, pendidikan spesialis saja memakan waktu hampir 5 tahun. Kemudian disuruh lagi mereka bertambah 5 tahun lagi. Kapan mereka akan melakukan pembaktian daripada ini menjadi kesulitan bagi kami. Beda dengan teman-teman di fakultas lain. Dia hanya 4-5 tahun aja dokter, tidak perlu ada spesialis. Kami memerlukan spesialis 4 tahun, kemudian ada subspesialis 2 tahun lagi ke atas. Jadi kalau ahli bedah, dia di ahli bedah onkologi atau bagi urologi, dia tambah lagi. Secara akademik, dari tahun 2014 hingga tahun 2016 ini, Fakultas Kedokteran merupakan fakultas mutu terbaik di Universitas Andalas. Kedepannya pihak Fakultas Kedokteran UNAN berharap kerjasama yang baik dari rektor dan pemerintah untuk memajukan Fakultas Kedokteran dalam rangka pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana guna melahirkan dokter-dokter terbaik dan handal lulusan FK UNAN. Harmalia Cahyani, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, berikut kita saksikan mini feature tentang batik. Tidak hanya di daerah Jawa, batik juga dikenal dan berkembang sejak lama di Sumatera Barat. Batik yang paling terkenal di ranah Minang adalah batik Tanah Liat atau batik Tanah Liat yang kini sudah berumur ratusan tahun. Batik Tanah Liat adalah batik yang menggunakan bahan pewarna dari alam. Sesuai namanya, batik Tanah Liat menggunakan tanah liat ini berkembang cukup pesat berkat bantuan dari berbagai pihak seperti Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, pihak perbankan, serta sejumlah BUMD melalui dana CSR-nya. Pemberdayaan usaha kecil menengah yang dilakukan instansi terkait sangat menentukan kemajuan usaha masyarakat, terutama yang memiliki modal terbatas. Tidak saja modal, pembinaan serta pelatihan secara berkesinambungan terus diupayakan agar tenaga kerja mampu menghasilkan yang terbaik sehingga dapat bersaing. Selain batik Tanah Liat yang diproduksi dengan sistem cetak, home industri ini juga memproduksi batik tulis serta sulaman kapalo peniti. Agar batik Tanah Liat mampu bersaing dengan batik dari daerah Jawa, pengrajin batik Tanah Liat memberikan sentuhan tradisional Minangkabau pada setiap motif yang dihasilkan. Seperti motif itiak pulang patang, kaluak paku, siria dalam carano, serta kuciang tidua yang biasanya menjadi ukiran pada rumah gadang.
Dalam 1 bulan, industri rumah tangga yang kini telah memiliki 50 tenaga kerja ini mampu menghasilkan produk batik cetak sebanyak 200 helai serta batik tulis sekitar 20 helai kain. Kini batik Tanah Liat Sumatera Barat telah merambah pasar Jakarta, Singapura, Malaysia, bahkan hingga ke negara Qatar. Harga 1 helai batik cetak berkisar antara 150 hingga 250 ribu rupiah. Sementara batik tulis lebih mahal, dijual antara 500 ribu hingga 2 juta rupiah. Harga batik tergantung tingkat kesulitan membuatnya serta jenis bahan yang digunakan. Kualitas produk dan pelayanan terbaik menjadi prioritas yang akan terus dipertahankan oleh pengrajin batik Tanah Liat di Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.